Sebenarnya aku nggak nyaman sih ngomongin soal abstain ini. To be honest, karena waktu pas diundang ke sini juga aku mikir, should I say, should I not? Karena amat sangat deep, amat sangat dalam. Ketika komplotan ini dibuka, itu bukan cuma menuju ke abstainnya aja. It's another bigger agenda dengan semua secret society yang ada di dalamnya. Itu they do hunt people, they do eat kids, they do eat other human being gitu. Ketanggapan kamu mengenai nama-nama orang Indonesia yang terlibat? Masuk akal sih. Nama-nama yang terungkap itu selalu berhubungan dengan keuangan ataupun perekonomian. Hari ini heboh sekali karena kita akan membahas konspirasi. Sudah ada ratu konspirasi kita di sini yang akan membahas kasus yang baru aja viral kemarin, dibuka di Januari akhir 2026. Chef Citra di sini. Oh my god. Akhirnya kita bertemu ya. Akhirnya. Aku tuh jujur udah banyak banget ngeliatin video kamu seliweran bahas tentang flat earth waktu itu. Oh ya? Iya, terus habis itu bahas tentang kayak makanan-makanan yang bagus untuk badan, kayak gitulah pokoknya aku baca, tapi cuma sekelibat doang. Sampai akhirnya si kasus Epstein ini keluar, nama kamu terkuak lagi. Masa sih? Siapa yang Terus soalnya pas dulu itu yang waktu COVID-19, kamu kan juga salah satu orang yang kayak terang benderang bilang, emang iya ini cuma benar-benar pure wabah, benar-benar pure bencana. Kayaknya settingan, kayaknya ini elit gembel kayak gitu. Kayak sesuai kaos aku ya? Bukan Aduh, bukan elit gembel. Aku bukan ya. Jadi aku tidak terafiliasi dengan mereka ya. Iya. Chef Citra, kamu cantik sekali. Oh, masa kamu seger juga? banget. Oh, thank you. Gimana rasanya sekarang akhir-akhir ini semuanya stabil, semuanya berantakan. Semuanya chaos ya. Lagi chaos. Dunia ini kayak lagi chaos-chaosnya, tapi memang ini adalah sebuah, kalau dalam diri kita tuh kayak detox lah gitu loh. Jadi memang kalau memang harus ada yang diungkap, memang harus udah timingnya gitu loh. Dan ini nggak bisa dihindari. Jadi memang the truth will come itself gitu. Baik itu ada dua segi ya, baik itu positif ataupun negatif. Pokoknya ini kan kita masuk dalam the age of Aquarius. Berarti the age of Pisces sudah kita tinggalkan. The age of Pisces itu adalah the age of believing. Jadi apa-apa aja kita tuh percaya-percaya aja. Nah sekarang the age of Aquarius itu adalah knowing, the age of knowing gitu loh. Jadi emang udah masanya segala-segala yang buruk, apalagi di penghujung tahun ular kan, ini semua absennya kebuka ya kan. Yang busuk-busuk, yang kira-kiranya itu mungkin terlihat baik ya kan, tabir-tabir itu sudah mulai runtuh gitu loh. Seperti ular mengganti kulitnya ke kulit yang baru kayak gitu. Oke, seperti kita ular mengganti kulitnya. Iya, semuanya dipercepat, bem gitu loh. Oke, ini sebelum ngomongin semua binatang-binatang di sini ya kan, kok katanya ular, kuda, segala-gala macam. Aku mau tanya dulu nih, basicnya Chef Citra ini sebenarnya apa sih? Chef kah? Kok kenapa tiba-tiba ngomong tentang zodiak atau apa itu? Elemen shio-shio atau apa sih sebenarnya? Aku Psikolog, tapi chef juga. Tapi chef, jadi pada saat abis aku selesai kuliah, I'm finishing my bachelor degree, jadi aku punya bisnisnya kuliner, F&B. Aku punya pabrik roti dulu 2007. Waktu itu I started my culinary expertise itu 2007. Jadi itulah pertama kalinya aku nyemplung di dunia kuliner. Jadi seorang chef. 2007 aku tuh belum heboh-heboh, belum ada sosial media apa-apa. Jadi aku mulai dari situ. Kaitannya ke yang sini, ini apa nih sekarang yang lagi kamu jalanin, kan psikolog ya berarti? Atau yang tadi shio-shio tadi? No, I'm just become myself aja. Aku menjadi diri aku sendiri aja, aku menjadi Chef Citra aja, aku menjadi diri aku aja. Jadi apa yang berusaha semesta kasih ke aku terima aja. Kalau memang harus perannya seperti ini ya seperti ini. Kalau perannya harus ngomong kayak gini, harus ngomong. Bahkan kan my awakening tuh 2020 kan. Aku juga sempat mikir, should I do this, should I not gitu. Karena aku tahu banyak hal tapi apakah aku harus diem gitu kan. Dan tapi sekarang si usaha F&B itu gimana? Masih ada sampai sekarang. Oke. No, 2019 brand itu aku jual. Jadi it's not mine anymore, bukan punya aku lagi, tapi brandnya masih ada. I'm doing something else. Boleh aku tahu nggak nama brandnya apa? Chef Kitchen. Chef Kitchen. Ya itu roti Eropa gitu. Yes, gitu. itu ada di Hero, di Food Hall, di Grand Lucky, di 46 supermarket Jakarta. Oke, aku malah sebenarnya lebih tertarik ke pribadi kamu gitu ya. Cuma memang kita harus berbicara tentang Epstein file-nya itu. Kalau misalnya kamu gini deh, aku tanya, kalau misalnya kamu dikasih gelar ratu roti gitu. Ratu konspirasi sama ratu roti, kamu lebih suka dipanggil apa?
Well, setiap timeline dalam kehidupan memiliki esensinya masing-masing gitu loh. Mungkin waktu itu Ratu Roti cocok dengan apa yang aku lakukan pada saat itu dan itu merupakan chapter aku yang nggak bisa dielakkan. Sekarang mungkin lagi mengemban itu, ya udah aku nyamannya di situ. You can call me anything, I'm okay. Aku nggak senang-senang aja ya mau ya, dipanggil apa aja boleh lah itu, ya. itu sebenarnya adalah titel yang orang berikan. I never claim myself as a ratu konspirasi sebenarnya. Mungkin karena di-expose, karena di-spotlight, karena mungkin adalah aku satu-satunya perempuan yang berani ngomong. Maybe, aku nggak tahu apakah ada orang lain. Sepertinya titel itu diberikan ke aku. But apakah aku ratu konspirasi? Mungkin sebenarnya nggak, mungkin ada yang lebih konspirasi tapi nggak ada medianya untuk ngomong kayak gitu loh. Because karena aku orang yang kalau ditanya itu akan selalu ngomong apa adanya, jujur apa adanya, apa yang ada di kepala aku menurut pemahaman aku akan cerita kayak gitu loh. Jadi Dan kamu nggak peduli tanggapan orang I sih cannot yang lie. aku. Yes, aku nggak peduli tanggapan orang. Waktu 2020 pada saat aku bilang bahwa ini semua settingan, pandemic ya, we can call that way. Aku kehilangan banyak temen, banyak yang menghujat. I'm alone, aku sendirian. Tapi ya aku jalan terus gitu kan. Iya. Jadi kalau dibilang nggak mikirin kata orang, I am like that. Karena aku cuma berusaha menjadi diri aku seotentik-otentiknya. Kamu cuma being honest and be yourself gitu ya. I'm just being myself gitu loh. Jadi kalau misal orang nggak suka, it's okay. Karena aku nggak mau buat partai juga. I'm not expecting everybody to like me. Kita aja ada nggak sukanya dalam keluarga sendiri. Gimana lu mau suka sama gue? So I don't care. Iya. Gitu. Jadi Oke Citra, aku pengen tahu lebih dalam nih mengenai konspirasi-konspirasi yang kamu sering kemukakan. Cuma aku belum lihat kamu ngomong tentang Epstein Files ini bener-bener. Belum, ini baru sekarang diundang. Seberapa jauh sih seorang Chef Chitra ngikutin Epstein Files ini? Sebenarnya aku nggak nyaman sih ngomongin soal Epstein ini. To be honest, karena waktu pas diundang ke sini juga aku mikir, should I say, should I not? Karena amat sangat deep, amat sangat dalam. Ketika komplotan ini dibuka, itu bukan cuma menuju ke Epstein aja. It's another bigger agenda dengan semua secret society yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya aku nge-spill ini, kayaknya mereka tahu deh. Jadi aku tahu ya gitu. Emang apa aja yang kamu tahu? Sebenarnya Epstein Files bukan sesuatu hal yang baru ya. Aku tahu ini dari 2020 dan itu pun mungkin sudah terlambat. Karena Epstein itu sendiri itu di blow up di publik itu dari tahun 2014 atau 2015 gitu. Dan banyak orang yang udah tahu itu tapi diem aja. Karena mungkin belum pada masanya lah, apa mungkin saatnya tidak tepat, orang dikira gila lah. Sama ketika aku tahu 2020, I keep it for myself, ya kan? Dan gak enak banget rasanya. Enggak, apa yang kamu tahu? Epstein Files apa yang kamu tahu pada saat orang lain belum tahu? Kamu tahu files-filesnya kah? Atau kamu tahu agendanya? Atau kamu tahu isinya? Atau apa? Semuanya. Jadi yang ke-spill sama DOJ sekarang ini itu adalah file-file lama memang. Jadi udah bukan hal yang baru kayak gitu loh. Dan I knew that since 2020. Jadi praktek-praktek yang mereka lakukan, kayak misalnya, boleh nggak sih diomongin? Boleh, No karena filter, ini kan, bilang no filter. Namanya no filter kan. Kayak misalnya child trafficking, ataupun ritual seks, ataupun pengambilan darah. Itu bukan hal yang baru, itu merupakan praktek dari zaman dulu, dari zaman Zoroastrian, dari zaman kitab Talmud mereka, dari zaman Iranian. Karena sebenarnya praktek mereka itu bukan praktek modern, tapi merupakan praktek okultisme yang udah terjadi mungkin 7.000 tahun yang lalu gitu loh. Sejak zaman Sumerian. Oke, yang aku tanya, kan kamu udah tahu ini dari lama, dari 2020 ya kan? Pertanyaan paling mendasar nih Cit, kamu tahu itu dari mana? I have like groups, Telegram, jadi nggak akan ada di Google. Nggak akan ada di Google, nggak akan ada di media mainstream, dark web, kayak gitu-gitu. Oke. Seperti kayak yang mengungkap kebenaran kayak gitu? Banyak sih, kayak portal truth seekers atau flat earthers, atau karena semuanya nyambung ya. Ketika kita membahas satu hal itu langsung berhubungan ini semua tuh nyambung semuanya. Ada satu benang merah. Jadi kalau keungkap satu, keungkap semuanya. Kayak film The Matrix kan, you wanna take red pill or blue pill gitu. Kalau ambil red pill ya udah, you go down to the rabbit hole, keungkaplah semuanya kayak gitu loh. Jadi kalau udah keungkap satu, kayaknya tidak mungkin kamu tidak akan mengungkapin hal yang lainnya. Pasti semua itu berhubungan gitu loh. Jadi ada benang merahnya yang nyambung itu semua. Pertanyaan aku tuh lebih ke masih terjawab samar-samar, yaitu dari mana kamu tahu ini semua sebelum itu dipublish secara legal sama mereka? We have a lot of groups. Jadi lebih ke
Oke, dari mulut ke mulut, grup-grup itu. Yes. Menurut kamu seberapa akurat informasi yang kamu bawa dari grup-grup itu? Seberapa akurat berita yang kita terima di Google ataupun berita mainstream lainnya, we never know. Jadi tinggal pilih aja your side. Kita aja nggak pernah tahu 100% misalnya berita-berita mainstream, karena media kan mereka yang punya semuanya. So we never know, just choose it by your heart dan riset sendiri aja, tarik benang merah semuanya. Kita menjadi seorang jurnalis independen sendiri aja. Berarti kamu Yang lebih menganalisa ke semuanya sendiri. Yes. Kamu lebih ke tahu, oke, aku tahu ini benar atau salah karena kamu merasakan itu. Kamu lebih ke mengimani itu, kamu percayanya itu gitu Yes, kan. karena this is my personal opinion. Ini adalah pendapat pribadi aku. Jadi ketika orang mau percaya atau tidak, it's okay, it's up to them. Gitu. Benar. Toh juga yang di media yang beredar juga apa kita tahu benar atau salah gitu kan. Lebih ke situ kan yang mau kamu sampaikan gitu kan. Cuma kan aku mempertanyakan, emang kamu tahu dari mana? Oh dari grup-grup. Toh juga grup-grup itu juga sama beritanya yang beredar di media juga nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Sama-sama media juga yang punya katanya kamu tinggal filter sendiri aja menurut kamu yang benar seperti apa. Dan baca sejarah. Berdasarkan hati gitu ya. Ya kebanyakan media mainstream mereka nggak ngerunut ke sejarah, baca sejarah gitu. Akan ketemu benang merahnya kalau baca sejarah juga. Kan Epstein Files ini kan baru keluar akhir-akhir 2026 Januari ini ya, ya kan. Dan kamu udah tahu itu dari lama, ya kan. Kamu udah baca pola-polanya berarti. Apa pola-pola yang kamu notice dan orang lain nggak notice? Sebenarnya yang diungkapin di Epstein Files itu not something new ya. Jadi merupakan hal-hal yang udah kita tuh tahu. Praktek-praktek yang mereka lakukan itu emang okultisme dan praktek-praktek yang dilakukan pada ribuan tahun lalu gitu loh. Dan itu merujuk kepada 13 royal family yang menguasai dunia ini. Ini bukan kata-kata aku ya, ini adalah benar-benar melalui riset. Ini adalah seorang profesor dari Amerika namanya Lauren Murray. Itu bisa di Google sendiri, dicari. Ada YouTube-nya juga, Lauren tuh L-E-U-R-E-N, baru aja aku tonton semalam. Aku ulang-ulang lagi, aku tonton, emang dia tuh luar biasa banget. Dia itu adalah ahli genetika juga, ahli nuklir juga, yang meneliti siapa sih yang menguasai dunia ini gitu loh. Jadi kalau yang royal family itu 13 kan? royal family ini bahkan jauh-jauh sebelum Rothschild dan juga Rockefeller. Jadi ini adalah ribuan tahun lalu, praktek ribuan tahun lalu. Dia adalah yang berhubungan dengan satu negara yang nggak bisa aku sebut. Dia yang berhubungan dengan keluarga royal Inggris juga, semuanya dari keluarga ini. Kan terungkap kan di file Epstein, rekeningnya kan BAL juga kan, itu kan aneh banget itu. Jadi deity-nya mereka atau entitasnya mereka itulah mereka selalu menyembah kepada Baal kayak gitu. Dan Baal itu membutuhkan pengorbanan diri ya. Mereka membutuhkan itu. Butuh nyawa ya untuk di human trafficking atau dijual, tumbal dan ini ya tumbal, tapi merupakan bukan hanya itu aja. Praktek ini merupakan praktek yang masif dan dilindungi sekali. Ini benar-benar VIP yang terlibat adalah CEO, presiden, politikus, bilioner, you name it lah. Semua penguasa di dunia ini tuh kena semuanya, terlibat semuanya. Karena memang mereka do that for business, praktek jual organ juga, ya kan. Praktek penggunaan vaksin juga menggunakan dan semua janin-janin itu juga, menggunakan human sacrifice juga, cannibalism, semua berhubungan dengan itu. Terus kontrol makanan yang diisikan lagi dengan DNA manusia. Sebenarnya kita kontrol makanan? Yes. Jadi sebenarnya mungkin secara tidak langsung kita sudah ikut berpartisipasi dalam okultisme mereka itu gitu loh. Tapi secara tidak sadar dikemas secara modern, baik itu dari suntikan, dari makanan, itu yang berusaha aku ceritain sekarang. Sebenarnya udah masif banget sih dalam praktek dunia modern ini. Tapi secara ritual dan itu memang banyak terjadi. Itu they do hunt people, they do eat kids, they do eat other human being gitu. Oke Citra, sebelum kita ke yang lebih deepnya lagi ya, aku sebenarnya mau tanya si Epsteinnya Jeffrey Epstein ini sendiri, kenapa dia bisa masuk ke kalangan elit global? Seperti yang kita tahu dia itu kan basicnya cuma guru matematik, orang finance, tapi kok beliau bisa masuk ke circle itu? Orang finance tuh benar. Tapi guru matematik juga ya? Mungkin, tapi kan yang jelas kan dia agen rahasia kan. Kita tahu agen rahasia siapa ya, nggak usah disebutin ya. Ya, jadi dia kan agen rahasia.
mereka gitu loh. Dari mana kira-kira menurut kamu dari mana bisa nyambungnya si sama elit-elit global itu, dan kalangan elit globalnya benar-benar kalangan yang luar biasa ya, bukan kaleng-kaleng. Ya, karena dia kan mengatur keuangan mereka gitu loh. Jadi mereka si Epstein ini selalu berhubungan dengan bilioner, politikus, orang-orang besar, kerajaan dan lain-lain. Itu memang mereka tuh dianya yang mengontrol sistem keuangannya mereka, dari mulai teks ataupun penasihat keuangan Lebih personal penasihat keuangan kayak gitu loh. Ngatur uangnya ke sini kemana-mana, mungkin nggak ngerti mau diapain duitnya ya kan. Karena biasanya gini, kita mau masuk ke suatu circle elit pun harus ada yang bawa biasanya. Itu tadi dia kan agen. Dan ada sebuah teori konspirasi kalau dia itu sebenarnya dia nggak pernah mati, bahwa dia itu adalah salah satu part of the reptilian blood, ya kan. Pernah nggak sih ngelihat teori konspirasi yang dia disejajarin sama uang Amerika yang $20, yang $20 itu dijajarin sama Jeffrey Epstein, itu mirip banget. Nah, itu ada teori konspirasi bahwa sebenarnya dia itu emang nggak pernah mati, makanya dalam uang $20 itu kan uang. Jeffrey Epstein itu juga sebenarnya adalah seorang mogul keuangan gitu loh, seorang berpengaruh di keuangan. Jadi memang nggak bisa terlepas dari bisnis keuangan. Nah, kalau dijajarin kan mirip. Nah, katanya emang dia tuh immortal dan dia itu emang makannya darah gitu kan, reptilian blood. Sebenarnya dia itu adalah presiden ke-7 Amerika Serikat, Andrew Jackson, yang lahir tahun 1667 ya. Iya, 1667. Berarti umurnya 259 sekarang. Maybe I don't know gitu kan. Tapi karena memang kan teori-teori sebenarnya banyak kita dengar bahwa mereka itu memang immortal gitu loh. That's why mereka membutuhkan transfusi darah dari anak-anak untuk menjaga usianya. Gampangnya jenglot kali ya. Tapi pendek ya Wah kalau jenglot. Kalau ini kan sama kayak teori keluarga kerajaan Inggris juga kan, David Icke juga pernah bilang kalau mereka tuh reptilian, they're not human. Oke, aku mau tanya Cit, sebenarnya aku penasaran banget, kenapa si Jeffrey Epstein ini akhirnya terkuak kasusnya. Banyak yang bilang katanya itu sengaja dibocorkan, ada yang bilang itu nggak sengaja bocor, ada yang mungkin nggak sengaja. Nggak mungkin nggak sengaja. Jadi sih. pasti emang disengaja bocor. Ya pasti sengaja. Kalau emang kamu kenapa nih harus dibocorkan? Kalau emang mau dibocorin harusnya itu udah lama oleh DOJ ya, Department of Justice Amerika itu harus udah lama, karena ini file ini tuh juga nggak menceritakan apa, udah basi gitu ya. Ini juga nggak menceritakan apa-apa. Jadi kalau mau dikeluarin tuh harusnya tuh 10 tahun 15 tahun yang lalu gitu loh. Dan kenapa harus time-nya sekarang? Karena mungkin infrastruktur kalau zaman dulu dikeluarin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu masyarakat belum siap. Mungkin respon masyarakat juga tidak akan seperti ini. Dan itu nggak pengen mereka yang tidak mereka inginkan gitu loh. Respon masyarakat apa yang kamu maksud tidak seperti sekarang ini? Sekarang ini penuh dengan gejolak loh. Berarti tanggapannya kalau dikeluarkan 10 tahun lalu belum siap soalnya. Infrastruktur Covid-nya belum ada soalnya. Karena 2017 kan mereka juga merencanakan Covid kan gitu loh. Jadi memang harus ada Covid dulu, memang harus seperti ini dulu ya kan, harus global injectionnya harus terjadi dulu ya, suntikan masalnya harus terjadi dulu ya kan, 5G harus keluar dulu gitu loh. Jadi emang harus ada urutannya gitu loh, harus ada urutannya. Jadi ada 3 kemungkinan menurut analisa aku ya, ini menurut pendapat aku ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama, ini sebenarnya adalah agenda untuk totalitarian. Jadi dengan terungkapnya kasus ini, manusia publik jadi mengetahui bahwa oh iya ternyata ada praktek human trafficking, bahwa ada praktek satanis, anak-anak kita tidak safe gitu, tidak aman ya kan, publik menjadi takut ya. Emang itu sengaja mereka inginkan. Mereka juga mengharvesting energi takut itu karena itu adalah bensin mereka. Ya mereka mengharvest fear energy di muka bumi ini. Itu satu. Kedua ya kan, dengan terungkapnya ini publik jadi takut ya, waduh gimana kita tidak selamat. Nah ini mungkin ya bisa menjadi adalah sebuah prelude atau awal sistem yang akan mereka bangun. Misalnya mereka akan taruh chip di badan kita supaya untuk mencegah human trafficking misalnya ya kan, bisa kan seperti itu. Atau mungkin mereka akan naruh tracker di tubuh manusia sehingga bisa terkontrol. Padahal sebenarnya mereka menciptakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada human trafficking itu sendiri. Dan human trafficking nggak akan pernah selesai juga karena mereka butuh itu gitu loh. They harvesting that karena mereka membutuhkan memang darah, pengorbanan, nyawa, anak-anak gitu. Mereka membutuhkan itu. Bisa jadi selain tracking bisa juga sistem keuangan misalnya. Oh kita membutuhkan satu sistem keuangan yang global, yang transparan, yang nggak ke-track gitu loh. Jadi semuanya pasti akan ke-track. Jadi supaya meminimalisir transaksi
dari human trafficking itu bisa aja, ya, mereka kan bisa aja berdalih. Yang pada intinya ujung-ujung adalah transhumanism sama social credit system. Ujung-ujungnya pasti itu total control. Mereka maunya mengkontrol manusia. Jadi Si Jeffrey Epstein ini kan akhirnya dia ini ya, apa namanya, diikutin sama banyak para elit global, ya kan? Menurut kamu kenapa sih para elit global ini mau ngikutin kata-katanya Jeffrey, mau ngikutin ininya Jeffrey, kayak mereka ini banget kan, bestie banget ya. kan? Menurut kamu sebesar apa sih pengaruh si Jeffrey Epstein ini? Aku penasaran ke Jeffrey Epsteinnya ini loh, kenapa dia bisa ngehandle elit global gitu loh? Dia adalah sebenarnya cuma kaki tangan aja sih sebenarnya. Oh, Cuma kaki jadi tangan dari dia penghubung aja. Ya of course ada 13 royal family tadi itu adalah yang mengatur dunia. Presiden apapun semuanya, ada pemerintahan dalam pemerintahan lagi, semua itu adalah puppet dari apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi aku nggak pernah percaya bahwa pemilihan presiden itu adalah murni pilihan rakyat. Itu biasanya harus melalui izin dulu terhadap yang punya dunia ini. Jadi memang kalau ditanya kenapa Jeffrey Epstein itu amat sangat relate atau dekat dengan para bilioner, ya karena dia adalah penghubung mereka semua ini. Dan kalau bilioner ini adalah penguasa dunia, maka dia juga pun harus berada di bawah payung yang sama dengan 13 bloodline ini tadi. 13 bloodline ini itu melebihi Rothschild, melebihi Rockefeller ya. Ini di atasnya. Ini adalah Kamu tahu 13 royal family itu siapa? Tahu. Dan kamu nggak bisa jelasin itu? Cari sendiri aja, riset aja. Gitu, di Eropa. Dan ini berhubungan dengan, kamu harus cari Zoroastrian 5.000 tahun yang lalu, Talmud itu berhubungan Iranian blood family. Itu harus dicari, itu kata kunci, Iranian blood family. Oke. Menurut kamu yang tadi human trafficking, perdagangan segala macam, penumbalan anak-anak di bawah umur dilecehkan, grooming segala macam, itu udah terjadi di Indonesia belum sih? Jadi kelompok ini itu datang ke Indonesia sudah lama sekali. Bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, no. Ini dari tahun 1500, bahkan jauh sebelum VOC. Pada zaman Portugis dulu, zaman Portugal, Vasco da Gama. Kalau dibaca lagi sejarah lagi, kenapa Portugis, itu berhubungan dengan perkumpulan itu yang tadi aku sebutin tadi. Ya itu dia, ya kan. Mereka kesini bukan berdagang, mereka kesini bukan mencari rempah-rempah, tapi ada hubungannya dengan gold ya, ada hubungan dengan gold, ada bukunya. Aku lupa, ada di HP aku. Itu ada mereka ngambil gold, mereka ngambil perak yang akan mereka pinjam untuk mendanai perang mereka lagi. Perangnya juga kalian riset sendiri apa, tahun 1500. Ya tahulah pasti. Jadi kalau tadi kamu bilang mereka datang ke sini bukan cuma itu semata-mata tujuannya untuk cari gold ataupun perak, tujuan lain apa mereka datang ke sini? Ada dua sisi. Pertama memang mau mengambil kekayaan kita, ya itu satu. Kedua mereka ingin belajar. Sebenarnya kita tuh adalah bangsa yang lebih maju dari mereka sebenarnya. Karena yang umum aja ya, pengetahuan umum aja, Gunung Padang aja kan lebih tua daripada piramid. Jadi sebenarnya kita adalah bangsa yang lebih maju. Waktu itu ya? Waktu itu. Kita adalah bangsa, masih ada di DNA kita. Kalau mau dipanggil juga bisa. Kita harus tahu bahwa kita itu adalah bangsa yang melebihi dari mereka. Jadi mereka ingin tahu, mereka ingin belajar banyak kesini gitu loh. Kaitannya dengan satanik atau penumbalan tadi apa? Satanik, apalagi ya? Pokoknya yang kayak gitu. Ritual-ritual kayak gitu. Ritual-ritualnya? Ajaran ini yang 5.000 tahun yang lalu, praktek 7.000 hingga 5.000 tahun yang lalu itu, yang pertama kali di Sumeria itu, memang deity-nya atau entitas yang mereka sembah adalah Moloch atau Baal. Moloch. Ya. Mereka menyembahnya Saturn. Star of David, Solomon, Saturn, itu semua berhubungan. Kabalah, semua berhubungan. Jadi praktek okultisme ini, praktek dengan ritual-ritual ini emang itu udah harus mereka lakukan gitu loh. Jadi kalau kembali lagi, apakah di Indonesia ada nggak hubungannya dengan bank-bank atau perekonomian? Pasti ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ada entitas bank mereka di negara tersebut, biasanya ada gitu loh. Dan seperti tidak mungkin tidak ada, karena kita adalah negara besar yang amat sangat pengen dikuasai dari zaman dulu. Dan masih dalam proses untuk dipecah-pecah bangsa ini sama mereka. Jadi udah pasti ini ada, dan orang-orangnya pun ada, duduk manis di dalam jabatan-jabatan
mereka gitu kan, kulitnya si coklat ya, kulitnya si Jawa mungkin ya, tapi pasti isinya itu bukan Indonesia lagi, bukan Nusantara lagi. Jadi ada atau enggak pasti ada. Dan baik itu dalam ranah politik ataupun entertainment, itu pasti ada. Mereka benar-benar sudah ada di sini jauh-jauh hari, kemudian melakukan praktek-praktek itu berarti menurut kamu human trafficking juga udah terjadi di Indonesia? Pasti. Oke. Pasti. Tapi nggak di blow up aja, nggak di expose aja. Ini amat sangat sensitif dan semua terlibat soalnya. Gitu loh. Saling cover lah ya. Praktek ini supaya ketutup. Iya, kayak penebangan hutan mungkin ya. Ini semuanya berlibat kan ya, semuanya cover gitu. Tapi ini lebih sadis lagi sih. Dan ini kan praktek global ya. Gitu loh. Di Amerika sendiri semuanya juga udah terlibat. Eropa, British semuanya, United Kingdom semua terlibat gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah jaringan internasional yang nggak akan bisa diputus sepertinya. Jadi memang udah ribuan tahun sih seperti ini gitu. It's very sad. Iya. Karena it's happening in front of our eyes gitu loh. Jadi kasus orang hilang, kasus ya banyak hal sih. Apakah tubuh-tubuh yang telah meninggal itu benar-benar dikubur, atau praktek penjualan plasenta, atau praktek organ-organ, itu kan merupakan praktek kelam dari dunia medis yang nggak pernah di blow up. Jadi memang kalau misalnya organ itu kalau sudah meninggal kan nggak bisa diapa-apain lagi ya, setahu aku. Tapi memang mereka cuma butuh organnya ya, bukan butuh organ dalam bentuk hidup untuk ditransplant ke tempat yang membutuhkan. Bisa itu organ harvest, bisa jadi organ harvesting juga, karena abstain itu nggak cuma child grooming. Ya nggak cuma sex trafficking dan human trafficking, mereka juga membibitkan manusia ya. Mereka do that. Jadi mereka sengaja they grooming babies gitu loh. Jadi mereka punya baby farming. Jadi sengaja perempuan-perempuan dibuat hamil, melahirkan berulang-ulang kali untuk diambil bayinya untuk prosesi ritual atau untuk kanibalisme, atau untuk ya macam-macam, bisa untuk vaksin, bisa untuk dimasukkan ke dalam makanan lagi. Kalau emang misalnya yang aku bilang ini nggak bisa dipercaya, kamu riset sendiri. Mereka selalu encourage people untuk riset. Xenomics itu adalah sebuah zat dalam makanan kita yang berisikan gen DNA manusia gitu loh. Jadi itu udah ada banyak banget di makanan snack-snack, di chips, pewarna gitu ya. Jadi selalu cari kata xenomics, atau mereka biasa pakai kata-kata lain sih. Coba riset sendiri deh. Itu udah banyak banget di makanan-makanan kita. Apa untungnya mereka masukin DNA manusia itu untuk dikonsumsi sama kita? Ada dua hal, secara spiritual sama secara genetika. Mereka memang mengacak-ngacak gen kita. Pemaksaan suntikan ataupun vaksin, ya udahlah kita bilang aja vaksin gitu ya. Walaupun nggak nyaman ngomong, ya udahlah vaksin gitu. Sejak tahun 1950 itu kan autism ataupun cancer ataupun berbagai penyakit barunya itu kan semakin meningkat ya kan. Bukannya semakin baik tapi malah semakin meningkat. Nah, ada beberapa vaksin yang menggunakan gen-gen atau DNA manusia dari fetus-fetus ataupun janin-janin yang diaborsi. Banyaklah dicek sendiri aja di cdc.gov, itu vaksin excipient, bisa dicari sendiri, itu vaksin-vaksin apa aja yang menggunakan janin aborsi. Nah itu sebenarnya kalau secara medis itu untuk mengacak-ngacak gender. Jadi misalnya ada janin bayi laki-laki umur 3 bulan, diambil paru-parunya, dimasukin ke vaksin itu, ya terus yang kena vaksin itu adalah perempuan. Nah itu jadi ngacak-ngacak gitu loh, behaviornya untuk ngacak-ngacak behavior manusia itu sendiri. Jadi transhumanism termasuk LGBT itu kan agenda mereka juga ya kan. Ada juga kebongkar di file Epstein juga kan, bahwa dia itu bekerja sama dengan profesor biologis dari Harvard, kalau nggak salah Robert siapa ya, Robert something lah gitu. Dia itu memang nge-push agenda ini gitu loh. Karena again balik lagi, kalau secara spiritualitas, dewa mereka siapa? Moloch. Moloch itu 2 gender. Kayak gitu loh. Jadi selalu berhubungan lagi dengan okultisme ini sendiri. Dan nggak mungkin kan untuk ngebawa seluruh masyarakat dunia untuk menyembah Moloch kalau dengan cara yang belak-belakan. Benar. Pastikan mereka harus mensisipkan sesuatu gitu loh, supaya kita pelan-pelan ya. Kita menjadi bagian dari mereka ya, dengan penggunaan vaksin lah, dengan makanan juga dikontrol mereka ya kan. By the way, Monsanto adalah bagian dari perkumpulan itu ya. Jadi bibit makanan kita udah dikontrol sama mereka tuh, termasuk engineering food yang sama Bill Gates juga
dilakukan sampai sekarang ini ya belak-belakan. Semuanya itu berhubungan lagi dengan perkumpulan itu. Pokoknya nama-nama besar yang pernah kamu dengar di media, baik itu profesor, presiden, filantropis, semuanya itu pasti berhubungan dengan perkumpulan itu. Gitu loh. Jadi emang kita tuh udah dibuat secara sistemik, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana kita itu. Iya, menurut kamu tujuannya mereka mau ngacak-ngacak DNA kita, mau bikin kita sakit-sakitan, mau bikin kita bermutasi dengan sesuai dengan kehendak yang di atas itu apa sih tujuannya? Supaya jadi bagian dari mereka. Kalaupun kita sakit kan kita jadi bagian yang sakit. Gimana sih maksudnya? Kan sakit mereka punya tempatnya untuk kita berobat. Jadi emang ujung-ujungnya ini lebih The devil ke circle ya selalu di situ gitu. iya, ujung-ujungnya memang lebih ke uang ya. Juntrungnya tetap ke uang kan. Bagaimana untuk jadi monopoli dan Total kontrol. Jadi total mereka kontrol. membuat sebuah sistem ya, sebuah sistem yang kita nggak bisa kemana-mana. Mulai dari sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem kesehatan ya, semuanya deh pokoknya. Jadi intinya mereka itu lebih ke pengen ngontrol kita punya manusia gitu ya. Dia pengen ngontrol manusianya semuanya dan kita secara kerja fisik dan secara soul ya. Dengan sistem entertainmentnya mereka, kita dibajak soul kita supaya ikut ke mereka juga. Mereka yang membajak semuanya, baik dari fisik dan spirit. Karena mereka membutuhkan kita untuk bensinnya mereka sih, gitu loh. Selain bensin yang dimaksud adalah selain penumbalan tadi, spirit kita, mereka membutuhkan itu gitu loh, untuk bersekutu sama mereka gitu loh. Anggaplah dunia ini adalah dibagi ya menjadi dua bagian, terang dan gelap gitu loh. Lu mau pilih yang mana gitu loh. Ketika kita sudah tahu bahwa kita berada yang terang, kita tentunya nggak mau dong yang gelap. Nah mereka itu bukan di entitas yang terang, kayak gitu loh. Jadi selalu ini adalah perang spiritual sebenarnya. Makanya aku bilang sebenarnya perang dunia itu bukan perang fisik tapi merupakan perang spiritual sih. Dan ini sudah mulai gitu. Ini ada kaitannya sama Dajjal nggak? Ada dong. Ya. Ada ya? Ya. Satanisme, Dajjal, gitu-gitulah ya. Yes, ya gitu. Cukup sedih kita mendengar, melihat kejadian di depan mata yang tadi kamu bilang. Tapi itu baru ujungnya doang ya kan. Baru ujungnya. I've seen itu baru ujungnya doang. Di balik itu semuanya itu merupakan sebuah gunung es yang, makanya kalau baca sejarah itu semuanya berhubungan dan masuk akal sih. Oke, Epstein Files menurut aku parah banget, parah sekali, tidak bermoral, tidak berperi kemanusiaan. Dan aku nggak bisa bayangin apalagi yang lebih iblis daripada itu, tindakan mereka yang menurut kamu ini baru ujung gitu. Emang apalagi gunung esnya powerful daripada itu, yang lebih gila daripada itu? Tindakan-tindakan itu memang merujuk kepada komplotan yang luar biasa ya kan. Skandal seperti Pizzagate ya, pasti tahu kan Pizzagate apa ya kan. Sorry banget aku nggak tahu. Nggak tahu, oke. Jadi kan dalam Epstein File itu disebutin pizza itu kan merupakan kode ya kan. Kode mereka anak perempuan gitu kan, pizza. Oh. Jadi Pizzagate itu merupakan sebuah skandal yang terkuak waktu 2000, aduh udah lama banget ya Pizzagate itu 2005 apa ya. FBI mengeluarkan itu bahwa memang ada jaringan perdagangan anak, prostitusi dan juga kanibalisme di Amerika gitu, dan yang melibatkan semua politisi, semuanya kena gitu kan. John Podesta contohnya, aku sebutin namanya deh. Kayaknya udah tahu juga semuanya soalnya. Terus mantan-mantan presiden Amerika Serikat lainnya semuanya terkena juga. Yayasan-yayasan semuanya masuk juga. Itu merupakan salah satu praktek yang mereka lakukan, Pizzagate itu gitu loh. Nah, banyak hal yang lebih mengerikan ya selalu berhubungan dengan transfusi darah lah, child sacrifice lah, ekstraksi adenokrom lah, itu yang dilakukan oleh para okultisme Hollywood, pedowood ya kan. Mereka semua melakukan itu. Tapi yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa they know. Mereka tahu dan ini mereka menyimpan ini sebagai apa ya, it's not a secret anymore. Semuanya terkena gitu loh. Semua ikut dalam bagian ini. Dan jaringan ini aku rasa karena ini udah berlangsung ribuan tahun yang lalu ya. Jadi sudah turun-temurun gitu loh. Iya. Jadi di balik ini semua sebenarnya ada banyak Epstein Island lainnya yang kita nggak tahu ya. Iya, seperti di Amerika aja ada Getty Museum. Getty Museum lebih parah daripada Epstein, lebih parah. Itu jutaan orang di dalam situ. Itu kayak penjara dan itu 12 lantai ke bawah. Coba riset sendiri Getty Museum, itu lebih parah gitu loh. Dan Amerika itu sendiri itu pun, Amerika itu adalah negara yang memiliki
terowongan bawah tanah yang amat sangat kompleks. Jadi kalau orang melihat di permukaan nggak ada apa-apa, di bawahnya itu lebih ngeri lagi. Dan itu merupakan teknologi zaman dulu yang nggak dikasih tahu siapa-siapa. Jadi misalnya dari poin A ke poin B itu semua terkoneksi dari bawah tanah. Bahkan ada yang bilang juga bahwa terowongan-terowongan itu pun sampai ke Antartika gitu loh. Karena mereka menggunakan teknologi Tartaria zaman dulu, mereka menggunakan kecepatan anti gravitasi waktu itu ya. Jadi ada kereta yang mungkin dari Amerika ke Antartika cuma beberapa menit kayak gitu loh. Jadi memang menggunakan levitasi, tidak menggunakan gravitasi gitu loh. Jadi hal-hal ini yang memungkinkan human trafficking itu bisa bekerja secara internasional jaringannya, karena memang ada jaringan bawah tanah gitu loh. Dan ini itu sekte-sekte ini itu bukan cuma absen aja, banyak Inggris, Itali, semuanya tuh melakukan hal yang serupa gitu. Bahkan ada perkumpulan kayak misalnya Bohemian Grove, pernah dengar? Nah itu adalah perkumpulan-perkumpulan para presiden Amerika yang dimana mereka melakukan sama, menyembah Moloch juga, child hunting, sacrifice, dan korbannya memang kebanyakan memang selalu anak-anak ya, selalu anak-anak. Ketanggapan kamu mengenai nama-nama orang Indonesia yang terlibat? Iya. Terkoneksi dengan mereka apa? Masuk akal sih, karena kan nama-nama yang terungkap itu selalu berhubungan dengan keuangan ataupun perekonomian. Jika memang menguasai dunia ini secara global, pasti harus berhubungan dengan mereka-mereka juga. Harus berhubungan. Kalau istilahnya kalau nggak suwun, ya lo nggak sukses gitu loh. Lo nggak akan gue kasih jabatan, lo nggak akan gue kasih pamor, atau lo nggak akan gue kasih dunia lah gitu loh. Karena yang punya dunia kan mereka. Kita berbicara dalam platform ini pun mereka mungkin lagi dengar gitu kan. Oh Citra ngapain sih kayak gini. Mereka lagi dengar gitu kan. Kita pakai HP juga itu media mereka. Kita pakai semua platform YouTube semua juga punya mereka gitu loh. Jadi ya dunia ini udah milik mereka gitu loh. Tinggal choose your side saja mau di terang ataupun gelap. Iya, dari semua kumpulan file, foto, video, Epstein file yang beredar kemarin, mana yang paling membuat kamu miris? It's always tentang anak-anak sih. Karena anak-anak merupakan portal, anak-anak tuh sedemikian pure dan murninya gitu ya jiwa mereka, sehingga mereka harus mengalami penyiksaan kayak gini. Pengekstrasian adenokrom atau yang harvesting adenokrom yang mereka lakukan, itu kan merupakan praktek yang sangat kejam ya. Jadi anak-anak tuh dibuat ketakutan sedemikian rupa ya pada saat dia mau meninggal, maaf ya, dan akhirnya mengeluarkan serum atau hormon itu seperti adrenalin, komponen adrenalin yang mereka ekstraksi gitu loh untuk serum awet mudanya mereka, untuk sebagai obat kuat mereka. Bisa dibilang ini adalah drugs yang paling powerful di muka bumi ini. Wow. Yang bisa bikin kamu mungkin high, the most powerful high, karena adrenalin dari orang yang ketakutan. Bayangin itu. Dan itu dari seorang anak. Begitu murni. Dan ini tidak bisa, kalau udah 12 tahun nggak bisa dia. Kalau udah akil balik nggak bisa. Karena mungkin komponen susunan susun tulang belakangnya ataupun sumsum darah, darahnya itu mungkin. Iya, mungkin. Jadi mereka harus yang anak-anak banget gitu loh. Kamu bayangin ya, jika harus berada di situasi itu dan kamu anak-anak gitu kan, itu yang paling miris, paling mengerikan sih. Dalam file FBI atau Pizzagate yang melibatkan John Podesta dan lain-lain, dan sekarang orangnya juga nggak ditangkap-tangkap juga, itu memang mengerikan sih. Dan nggak mungkin untuk tidak melihat bahwa simbol-simbol ini nyata, seperti kata Confucius ya kan, dunia itu bekerja dengan simbol-simbol dan juga sains-sains, bukan dengan hukum ataupun kata-kata. Tapi memang dunia ini penuh dengan simbol-simbol. Jadi kalau dalam file Pizzagate itu banyak banget ya lukisan-lukisan ataupun simbol. Ya banyak sih yang terlibat, dan itu kadang-kadang mereka mengatasnamakan seni ya kan. Kayak Maria Abramovich itu juga terlibat juga. Katanya nama-nama itu. Katanya kayak apa simbol-simbol yang kamu tahu, yang bisa kamu spill sekarang? Simbol-simbol yang katanya kupu-kupu. Apa tuh? Iya, kupu-kupu itu juga child trafficking. Kupu-kupu. Katanya kayak pakai kode-kode. Ini benar nggak sih yang katanya COVID-19 tuh 1 sama AI? 9, COVID AI angka. So ya, ya. Mungkin ya, Mungkin COVID ya, AI karena akal. settingan gitu ya. Masuk akal karena memang semuanya itu adalah COVID itu menuju ke digitalisme dan juga transhumanism, karena arahnya ke situ gitu loh. Makanya mungkin kenapa file ini baru terbuka juga ya, karena mungkin ini adalah momentum buat mereka gitu loh. Tapi aku selalu percaya sih kayak COVID ya kan, mereka mungkin nggak menyangka bahwa gara-gara COVID itu keluar, jadi banyak orang juga yang terbangun, termasuk salah satunya aku gitu loh. Jadi membangunkan masa, the mass awakening di situ. We'll see lah dengan ada Epstein ini, karena seperti bola ya kan, semakin kamu pantulin akan kena ke kita juga. Jadi I don't know gitu loh. Tapi yang jelas
masih ada beberapa hal kenapa hal ini diungkapkan. Satu, tadi aku udah ungkapkan ya kan, mungkin ini adalah gerbang menuju total control, tracking ID dan lain-lainnya. Kedua ya, ini ada buruknya sih. Ini justru mereka tuh mau show, mau menunjukkan ke dunia bahwa hey, ada human trafficking dan gua nggak diapa-apain. Itu buruk banget sih. Jadi ngerti kan? Karena nama-nama yang terungkap pun nggak akan diapa-apain kok gitu loh. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Betul. Jadi semakin mengukuhkan bahwa human trafficking ataupun satanis ritual ini ada, dan buat mereka yang ekstrim dan memuja ini semakin membuat mereka merasa kebal ataupun imun. Hei, gue jadi nggak gue nggak kena apa-apa. Iya betul. Dan ada mungkin sebagian dari masyarakat kita juga yang memang mengidolakan itu, mungkin ada juga kali ya. Jadi mereka berpikir bahwa wah ternyata Ini yang punya dunia that's nih. cool gitu ya. Oh ternyata kalau gue ngikutin ini gue tuh hebat gitu. Gue nggak tersentuh gitu ya, mungkin ya kan. Benar. Terus hal lainnya adalah bisa jadi ini adalah karmic retribution-nya mereka gitu loh. Jadi gue harus kayak Simpson itu kan karmic retribution ya kan. Gue harus nge-spill nih supaya meminimalisir karma gue gitu. Yang penting gue udah ngasih tahu ke kalian semuanya bahwa this is happening gitu loh. Jadi ini merupakan ya karmic retribution-nya mereka gitu loh. Mereka harus spill itu, like it or not. Iya, COVID-19. Aku mau tanya, penasaran dulu teman-teman yang kamu pada saat kamu ngomong itu terus banyak yang ketawa, nggak percaya, ngejauhin kamu, ingin kamu ya kan? Halu lah gitu. Halu, dijauhin. Gitu. Terus sekarang mereka gimana tanggapannya setelah tahu kalau sedikit banyak kok ada benernya nih orang gitu ya? Gitu. Gimana mereka I tanggapannya? don't know, mereka nggak ada yang nyamperin aku sih, tapi ada sih satu, dua, ya ada sih. Tapi Dan ya pelan-pelan mulai mengakui ya? I think kayaknya mereka nggak akan mau ngomong, aduh Cid lu bener deh, kayaknya mereka gengsi kali ya, I don't think. Tapi mereka udah tahu sendiri bahwa apa yang kita dilabelkan sebagai seorang konspirasi teroris, satu-satu tuh tank dicentang-centangin mulai kejadian kan. Betul. Dengan efek samping dari vaksin itu sendiri, mulai dari digital ID itu sendiri, satu-satu tuh mulai terkuak kayak gitu. Dan dan di Epstein Files bahwa Bill Gates si Epstein tuh merencanakan adanya pandemik, merencanakan juga lagi World War III. Ya kan, disebutin lagi tanggal 6 atau 8 Februari 2026 deh kalau nggak salah, ya kan. Is it still on gitu ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi memang mereka tuh yang merencanakan kekeosan lah, mereka merencanakan semuanya, ada event-event di dunia ini. Mungkin bencana juga mereka rencanakan. Iya, dan katanya ada yang bilang kemarin, salah satunya juga kayaknya kamu bilang internet bakalan mati. Oh, blackout. Blackout dunia ini 7 hari, iya kan? Menurut kamu itu bakalan kejadian atau mungkin setelah kamu keluar-keluar atau teman-teman yang lain udah mulai pada bilang itu jadi nggak jadi deh? Oh, aku tapi nggak bilang 7 hari. Well, probably bukan aku, tapi kemungkinan untuk blackout itu ada, ya kan? Karena Karena 7 hari bakalan mati listrik, mati lampu, semua sumber daya terhenti dan bakalan chaos abis-abisan. Itu benar nggak? aku bawa buku sengaja ya. Aku bawa buku di sini. Dia udah bawa buku-buku. Aku bawa ini The Truth About COVID ya. Nih kamu kalau mau baca, ini kamu bisa baca di sini semuanya. Ini Dr. Mercola nih, Dr. Mercola Amerika yang ini COVID-19 The Great Reset adalah di sini ya. Berhubungan dengan total blackout, di sini juga ada. Mereka ngomongnya itu krisis itu harus terjadi. Krisis pangan, krisis digital, krisis keuangan, krisis listrik itu harus terjadi. Karena kalau nggak ada, nggak bisa di-reset dunianya, nggak akan bisa tercipta sistem baru. Ya, ada di sini. Itu kalau kamu baca. Jadi kalau misalnya merujuk lagi apakah ada blackout atau tidak, ya mungkin aja semua ada di sini. Karena mereka mau meriset dunia ini dengan cara seperti itu, dengan menciptakan krisis gitu. Tapi apakah waktunya kapan, tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok, bisa juga 2 tahun lagi itu bisa. Tapi agendanya mungkin banget itu ada gitu. Betul. Jadi tapi karena kita lebih nggak tahu pastinya kapan we don't gitu ya. know gitu loh. Kita nggak tahu. Kalau yang kan ada hint-hints ya kemarin nonton Super Bowl kemarin nggak yang Bad Bunny. Kan dia kan udah ngasih clue. Dia ngasih clue di liriknya, di lagunya dia yang terakhir itu L apa gitu loh, yang artinya adalah blackout kalau dalam bahasa Indonesianya ya kan. Dan kan settingan joget-jogetnya itu kan listrik-listrik gitu kan, terus meledak gitu loh. Apakah ini subliminal message? Apakah ini adalah pesan-pesan? Kayak misalnya COVID, pembukaan Olimpiade 2012 dulu kan, sebelum ada COVID yang benar-benar 2020, itu kan kayak sebuah ritual gitu loh. Ritual buat terjadinya pandemi itu kan mereka selalu spill dan mereka selalu menggunakan simbol-simbol di semua perayaan ataupun ritual-ritual besar seperti Olimpik lah, apalagi Super Bowl gitu kan. Harvesting energy people dan juga untuk momen yang pas untuk subliminal message gitu loh, meninsepsi pemikiran orang, menormalisasi itu semuanya.
Betul. Kayak yang tadi kamu bilang bakalan terjadi restart juga di sini di buku ini dibilang. Jadi katanya kita bakalan di restart di 2030. Tanggapan kamu gimana? Ini memang dia maunya 2030 si Klaus Schwab ini ya. Jadi dia tuh maunya tuh memang ya 2030. Sebenarnya kalau secara Kayak mereka buru-buru ya. iya tuh, udah mereka buru accelerating the digital transformation. Ini sebenarnya mereka udah nge-spill ini semuanya udah banyak banget nih. Aku udah kalau udah baca kayak gini ya ampun kayak mereka kayak ngapain sih lu ceritain nge-spill. Tapi kan orang kadang-kadang suka malas baca buku ya. Betul. Jadi 2030, kenapa 2020 juga Covid itu? Karena dalam jangka waktu 10 tahun itu memang diharapkan semua agenda itu ternubuatkan terjadi gitu lah ya. Karena secara fenomena alam kita memasuki the global solar flash. Jadi memang awakening manusia itu lagi tinggi-tingginya. 2020 itu adalah gerbang, 2030 itu puncaknya. Nah, ini adalah kalau secara spiritualitas mau kepada bumi yang baru atau masuk kepada dogma yang lama. Kalau bumi yang baru berarti sudah mau endingnya Kali Yuga gitu loh. Endingnya masa-masa susahnya bumi gitu loh. Nah, ini memang sudah tidak dapat dielakkan. Nah, makanya mereka tahu, mereka buru-buru nih semuanya, pengen membajak manusia, kalau nggak mereka kalah, kayak gitu loh istilahnya. Iya, karena manusianya udah pada pintar-pintar juga. Ini juga ada buku yang aku rekomendasikan, kalau misalnya mau baca juga, The New World Order, ini juga bisa. Ini semua mereka udah spill semuanya, apa sih mereka melakukan, hierarki mereka, obligasi-obligasi yang mereka lakukan terhadap manusia apa, kayak gitu loh. Aku mau tanya sebagai orang yang awam ya dengan buku-buku ini belum baca segala macam ya. Ada nggak pesan buat kamu, pesan buat kita dari kamu untuk mempersiapkan sesuatu yang besar nanti? Mungkin kita kayak lebih ke warning apa yang harus disiap-siapin gitu. Oke. Kalau tidak ada yang bisa menolong diri kita selain diri kita sendiri. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Kita udah tahu ya kan arah mereka mau kemana. Kalau mau sekedar mempersiapkan, it's okay. Tapi jangan diarahkan energi ke situ. Karena itu yang mereka mau. Itu yang mereka mau kita hidup dalam ketakutan. So don't trap yourself into that frequency gitu loh. Kita masih berharap bahwa, kita percaya bahwa semuanya itu energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan pikiran bisa merubah realita. Jadi kalau secara kolektif, kita tidak mengarahkan energi ke situ, itu tidak akan terjadi gitu loh. Jadi mass awakening dan kolektif kebangkitan spiritual massal itu perlu karena supaya kita itu tidak jatuh ke dalam frekuensi mereka atau kegelapan mereka kayak gitu loh. Karena semua ini adalah orang ya, gelap dan terang. Saya selalu percaya itu gitu loh. Jadi if you want to prepare, silakan prepare aja, tapi jangan diucapkan dalam hati bahwa ini akan terjadi gitu loh. Ini hanya sekedar ya kayak kamu menyiapkan nyetok makanan aja. Kayak nyetok makanan di kulkas aja. Ya kan, lapar nggak lapar nyetok aja gitu loh. Terjadi nggak terjadi ya nyetok aja. Tapi semua pikiran dan arahan hati dan semuanya ya, fisik dan juga mind, body, and soul itu jangan diarahkan ke situ. Oke, apa yang harus disiapin? Yang jelas hal yang paling esensi yang kita butuhkan dalam hidup apa sih? Air, makanan. Ya kan, power listrik untuk berkomunikasi dan lain-lain. Itu aja sih. Kalau memang kamu mau mempersiapkan ke situ ya silakan aja. Tapi kalau enggak ya jangan takut juga gitu loh. Aku lebih suka mengencourage orang untuk itu tidak akan terjadi gitu loh. Daripada mengarahkan orang untuk terjadi gitu. Betul. Aku lebih ke itu kan kayak kita tuh sekarang udah terikat banget sama handphone ya. Bahkan kayak yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan kayak gitu kan. Aku malah fokusnya ke ayo dong kita sebagai manusia lagi gitu. Kita jangan kayak HP terus kayak Itu agenda mereka juga kan? Iya betul. Yes, itu FOMO itu juga ngikutin semuanya. Maksudnya kayaknya lebih sehat kita kembali lagi ke yang dulu, makan, interaksi normal. Kayaknya itu lebih menguatkan juga ya sesama manusia. Ya. Karena dengan kita misalnya gini ya kan, kita salaman, kita kan tukeran energi gitu kan. Ya kan di sini kan ujung-ujung jari kita kan semuanya kan ada elemen-elemen. Ya, makanya kita kan bisa dibilang kita makhluk listrik gitu lah. Kita transfer energi. Nah, dengan kita tidak ketemu itu berarti memutus esensi energi itu sendiri gitu loh. Jadi emang benar-benar ya udah kita menuhankan teknologi gitu loh. Makanya kan AI itu sendiri ya ada sisi baik dan sisi buruknya. Iya, gitu loh. Jadi ada polemik di situ. Luar biasa Chef Citra. Aku sangat happy ya hari ini kita banyak mengungkap agenda-agenda besar. Semoga kita jadi lebih siap. Semoga kita juga tidak bergantung sama mereka, tidak jadi tidak jadi sheep apa sih domba yang digiring, domba-dombanya mereka yang gitu gampang digiring. Tapi manusia memang begitu sih karena mungkin karena
distraksi ya kan. Kita sengaja dibuat bekerja keras, kita ada tuntutan keuangan, listrik yang harus kita penuhin gitu kan, tagihan-tagihan harus kita bayar. Jadi kita nggak akan mungkin aware sama yang kayak gini-gini gitu loh. Betul. Jadi kita memang sengaja dibuat sibuk sama mereka. Iya benar. Supaya tidak mengerti yang kayak gini-gini, gue mau cari makan aja deh, ini mah udahlah nggak usah dipikirin gitu loh ya kan. Iya, dan akhirnya memang perbudakan akan selalu ada, dan itu yang sekarang lagi kita hadapin ya. Perbudakan di mana-mana, orang dibikin sibuk cuma buat menuhin kebutuhan dasar supaya kita nggak bisa Distraksi ya. supaya kita ke distract, malah agenda-agenda mereka bisa berjalan dengan mulus, dan akhirnya kita masuk ke circle-nya mereka yang kayak tetap butuh cari duit tapi ya beli makanannya mereka, ke rumah sakit mereka segala macem. Kan so uang kan mereka juga yang bikin kan. Federal Reserve itu adalah mereka juga gitu loh. Betul. The Bavarian Club ya kan. Jadi mereka juga bahkan di uangnya itu sendiri pun ada tanda-tandanya jelas ya kan, ada piramida ya kan. Ada tulisannya kok Novus Ordo Seclorum gitu loh, which is the New World Order di situ. Berarti kan kita menyembahnya apa? Nyembahnya Tuhan mereka kan. Uang itu adalah sebuah portal sebenarnya. Harus ada medianya supaya kita tuh sibuk menuhankan itu gitu loh. Karena kalau dikasih patung kan nggak mungkin kita menyembah patung si Baal itu sendiri, pasti kan kita juga takut kan. Kalau ngomong kayak gini aku bisa ngungkapin siapa-siapa aja di balik ini semuanya, siapakah bloodline-nya semuanya. Enak tuh offline ya kalau ketemu. Kalau kayak gini agak-agak aku harus ngerem, aku harus tipis-tipis, aku harus ngontrol apa yang aku ucapkan sih, tetap harus ada rem-remnya. Iya, Lebih seru kalau ketemu sih. Betul, tapi Kalau Chef ketemu aku Citra langsung. menyampaikan suatu pesan yang paling berarti, yaitu awakening masa atau pembangkitan spiritual bareng-bareng nih, supaya kita sadar, supaya kita tahu bahaya di depan mata dan kita berada di circle mereka, itu sudah sangat berarti. Jadi nanti tinggal teman-teman cari sendiri, searching sendiri, do your own research, dan yang paling pasti adalah sabar ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Chef Citra sudah hadir di Dilan No Filter. Karena di sini semua akan diungkap tanpa filter. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. See you. Terima kasih dong. Kiss bye dong.